Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Mahmudia Jasmine, NIM 19034003, mata kuliah Instrumentasi Kebencanaan. Dalam memenuhi tugas UAS saya akan menjelaskan mengenai instrumen Gunung Meletus. Saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Pemantauan aktivitas vulkanik ini sangat diperlukan, baik untuk penelitian maupun strategi mitigasi bencana. Oleh karena itu, keberadaan pemantauan gunung berapi memungkinkan pemantauan, perekaman data, dan sistem peringatan dini aktivitas gunung berapi dari jarak yang real-time. Sistem pemantauan gunung api bertujuan untuk mendeteksi adanya perubahan status gunung api, SO2 dan CO2, menunjukkan kedalaman magma di saluran vulkanik. Pergerakan magma juga memicu gempa. Selanjutnya, instrumen yang digunakan yaitu sensor suhu dan kelembapan DHT11, sensor SO2 TGS 2602, sensor CO2 MG811, dan sensor getaran ADXL 345. Sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di udara. Sensor DHT11 dapat mendeteksi suhu antara 0-50 derajat Celcius dan kelembapan antara 20-90% RH. Emisi SO2 dideteksi menggunakan sensor TGS 2602 yang mendeteksi gas SO2 antara 0-100 ppm. Sedangkan emisi gas CO2 digunakan sensor MG811 yang mendeteksi keberadaan gas CO2 antara 350 sampai 10.000 ppm. Selanjutnya, getaran dideteksi menggunakan akselerometer digital ADXL 345 yang mendeteksi getaran antara 0,1 sampai 3200 Hz. Data dari semua sensor diulang menggunakan mikrokontroler Arduino Pro Mini, kemudian dikirim ke ESP8266. Adalah modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler untuk menghubung ke WiFi dan membuat protokol TCP/IP. Modul ini juga digunakan untuk membuat proyek IoT sehingga dapat diakses kapan saja di halaman web service. Sistem ini akan dirakit sel surya sebagai sumber satu daya. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, Internet of Things. Yang kedua, sensor keras. Dan ketiga, platform Internet of Things. Nah, yang pertama, Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah jaringan objek fisik, perangkat, kendaraan, dan barang-barang lainnya yang disamakan dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang mengumpulkan dan bertukaran data. Internet of Things memiliki banyak manfaat dan kemudahan selama terhubung dengan internet yang dapat kita pantau dan kendalikan di dua sensor keras. Perangkat instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensor suhu dan kelembapan DHT11, termistor tipe NCT atau negatif temperatur koefisien yang menggunakan nilai resistansi untuk membaca nilai suhu. NTC termistor adalah resistor yang bekerja berdasarkan suhu lingkungan. Dengan perubahan suhu, resistansi dalam komponen akan berubah. Nilai resistansi akan berkurang jika suhu naik dan arus yang melalui resistor ini semakin besar. Sensor DHT11 dapat mendeteksi suhu antara 0 sampai 50 derajat Celcius dan kelembapan antara 20 sampai 90% RH. Yang ketiga yaitu platform Internet of Things. Platform IoT adalah antarmuka perangkat lunak yang menghubungkan segala sesuatu dalam sistem IoT. Banyak jenis platform IoT yang digunakan yaitu Node-RED sebagai middleware. Node-RED adalah platform IoT yang dapat menghubungkan data dari berbagai perangkat keras, HPI, dan berbagai layanan online dengan cara baru dan menarik. Itu membuat mudah untuk mengatur data di cloud dan membuat pengguna mudah digunakan. Runtime dibangun di Node.js sehingga dapat berjalan di sistem backend di cloud, model non-blocking. Dengan lebih dari 225.000 modul dalam repositori paket Node, mudah untuk memperluas jangkauan Node palette untuk menambahkan kemampuan baru. Selanjutnya, sistem peringatan dini gunung berapi berbasis IoT dapat dijelaskan dengan diagram blok sistem pada gambar berikut. Pengembangan IoT dilakukan setelah instalasi sistem selesai. Data tersebut akan disimpan di cloud dan dapat diakses oleh pengguna dengan konsep berbasis web atau internet. Dengan teknologi IoT, parameter ini diperoleh melalui data sensor yang tersimpan di cloud. Dengan teknologi IoT, parameter ini diperoleh melalui data sensor yang tersimpan di cloud atau Emon CMS
Grafik hasil percobaan ini ditunjukkan pada gambar. Sensor mendeteksi parameter dan ditampilkan pada tampilan platform not red flag. Sensor akselerometer ADXL 345 akan mendeteksi getaran. Sensor mengukur akselerasi yang dihasilkan dari gerakan. Data diteruskan oleh sensor ke Arduino. Kemudian akan dikirim ke program MQTT dan program diinjeksikan di ESP8266 untuk merencanakan dan memantau output web dikembangkan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sensor akan ditempatkan di kaki bukit dan data yang dikumpulkan oleh sensor akan ditransmisikan melalui sistem IoT, sehingga akan menjadi pengukuran jarak jauh secara real time. Sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaman di udara. Konsentrasi gas yang meliputi SO2 dan CO2 yang dideteksi menggunakan sensor TGS 2602 dan sensor MG811. Pergerakan magma juga memicu gempa yang terdeteksi menggunakan akselerometer digital ADXL 345. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.